Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah saya, di mata kuliah pengantar ilmu pendidikan seperti itu. Pada kali ini kita akan meneruskan pembelajaran di mata kuliah ini, dan pada kali ini kita akan membahas tentang aliran-aliran pendidikan seperti itu. Mungkin sebelum saya masuk di materi yang lebih lanjut ya, dan memang materi yang saya sampaikan itu kita mempersiapkan kalian atau lulusan dari PPTO itu untuk menjadi seorang guru sesuai dengan profil PPTO, sehingga selain teknik seperti itu atau teknik otomotif detailnya seperti itu, kita akan membahas tentang hal-hal yang berbau dengan pendidikan. Salah satunya adalah aliran-aliran pendidikan seperti itu. Oke, kita coba untuk melihat seperti apa ya. Kalau dilihat secara definisi, aliran itu kan kayak mazhab, jadi kayak pandangan. Sehingga aliran-aliran pendidikan adalah pandangan pendidikan. Pandangan maksudnya adalah ada banyak orang ada banyak ilmuwan, maksud saya seperti itu, ada banyak ahli yang mereka itu memang memandang pendidikan dengan versi yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan memang point of view atau pandangan mereka itu dipengaruhi oleh apa yang didapatkan dari dia belajar, sehingga ilmuwan-ilmuwan itu ilmuwan pendidikan ya seperti itu memandang bagaimana atau penyelenggaraan pendidikan yang baik, yang benar, dan yang bagus seperti itu, sehingga muncul ayat-ayat pendidikan seperti itu. Nah, untuk aliran sejarah pendidikan, di sini ada aliran nativisme, ada empirisme, ada analogisme, dan konvergensi. Di sini ini mungkin secara definisi ya akan saya coba terangkan bahwa memang tadi kemudian ini di sini ada ini ada beberapa hal yang harus kita tahu bahwa memang aliran-aliran ini tuh dipengaruhi oleh zaman. Jadi aliran-aliran ini tuh berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Kenapa? Karena mau nggak mau pendidikan itu juga dipengaruhi oleh ekonomi, dipengaruhi oleh teknologi dan seterusnya, sehingga pandangan ahli-ahli tentang pendidikan itu berbeda-beda setiap zamannya. Tentu ketika kita dari zaman dahulu ya, zaman ketika memang masih ada banyak penjajahan, kolonialisme seperti itu, akan berbeda dengan zaman sekarang yang bentuknya adalah perkembangan teknologi besar, semua negara berdaulat, tidak ada yang dijajah seperti itu, sehingga pandangan-pandangan ini terpengaruh oleh perkembangan zaman, baik ekonomi, baik sosial, baik teknologi, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk yang pertama adalah pandangan nativisme. Ini secara tahun sudah lama ya seperti itu, dari Arthur Schopenhauer seperti itu. Jadi menurut beliau bahwa perkembangan seseorang merupakan produk dari faktor pembawaan yang berupa bakat. Jadi dia memandang bahwa memang ketika orang pinter atau orang bodoh, orang jenius, orang terampil itu dari bakat seperti itu. Tidak ada yang namanya kerja keras, tapi dari bakat. Nah, kita bisa lihat kenapa kok Pak Arthur ini mendefinisikan seperti itu, karena dia lahir di tahun 1788. Ini sangat jauh sekali dari zaman modern, sehingga memang orang ditentukan dari ketika dia lahir kuat, maka dia akan menjadi raja seperti itu. Ketika dia lahir nggak kuat atau bahasanya tubuhnya kecil, ya nggak akan jadi raja. Maka itu yang kenapa kok ada aliran yang bernama aliran nativisme seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah empirisme dari John Locke ya. Ini juga dari tahunnya juga lebih lama seperti itu. Maka yang dicatatkan adalah pengalaman adalah sumber pengetahuan, sedangkan pembawaan yang berupa bakat tidak diakuinya. Di tahun-tahun yang sama seperti yang nativisme ini hampir sama secara tahun, itu memang pandangan tentang pendidikan itu berbeda. Ada orang yang juga mikir bahwa bakat itu sangat penting, ada juga karena pengalaman. Tentu pengalaman ini lebih ke kerja keras, lebih ke bagaimana dia itu lingkungan yang membentuk seseorang seperti itu.
Jadi ada yang karena bakat, yang kedua adalah karena ada yang pengalaman seperti itu. Nah, kemudian naturalis ini artinya adalah pendidikan yang hanya memiliki kewajiban memberi kesempatan kepada anak untuk tumbuh dengan sendirinya. Pendidikan hendaknya diserahkan kepada anak. Ini juga lebih ekstrim ya secara pandangan, karena merasa bahwa memang sistem pendidikan kita yang ada administrasinya, harus daftar, harus gitu, harus bahasanya harus ada beberapa hal yang harus dilakukan. Itu sangat akan mempengaruhi, malah itu menjadi ribet. Sehingga intinya adalah gimana kalau alam ini, alam yang kita punya ini adalah suatu bentuk media atau bahasanya sarana pendidikan, sehingga bisa disimpulkan bahwa memang ya kita kalau mau belajar ya di alam, apa yang ada di alam, apapun yang diberikan alam, pengalaman apa yang diberikan alam, termasuk bagaimana kita bersosial seperti itu adalah bentuk dari pendidikan seperti itu, sehingga tidak terkekang oleh waktu, terkekang oleh gedung-gedung seperti itu, intinya bebas seperti itu. Tapi memang pada dasarnya ketika kita seperti ini ya agak sulit ya. Ya kalau kita mau daftar di perusahaan-perusahaan otomotif seperti itu, kalau tidak ada lembaga formal yang kita masuki, hanya belajar di sosial, di alam seperti itu, atau misalnya di lingkungan, belajar di lingkungan ya susah, karena memang tidak akan ada pencatatan atau evaluasi yang tepat seperti itu. Ada plus minusnya juga. Yang kelima, nah ini ada yaitu tujuan menurut Spencer dalam derajat adalah yang pertama adalah memelihara diri, mengembangkan kebutuhan hidup, meningkatkan anak didik, memelihara hubungan sosial dan politik, dan kelima adalah menikmati waktu luang. Itu adalah tujuannya. Oke, yang keempat adalah aliran konvergensi. Ini juga lumayan. Ini secara tahun sampai tahun 139 ya, lumayan masuk di tahun yang lama. Cuma sudah masuk di tahun hampir 2000 seperti itu. Bakat, pembawaan, dan lingkungan atau pengalaman lah yang menentukan kebanggaan. Jadi perkembangan manusia atau ilmu yang dimiliki oleh ahli-ahli juga berkembang. Ini tentu ada ketika dulu itu belum ada teknologi, belum ada ekonomi yang bagus, belum ada. Kalau di tahun ini kan adanya perkembangan industri, sehingga lingkungan yang bagaimana itu yang bisa juga menentukan perkembangan pendidikan seperti itu. Nah, ini teori konvergensi ya. Jadi intinya adalah pengalaman dan bakat itu dijadikan satu. Ada yang bakat tok, ada yang lingkungan tok. Nah, ini digabungkan. Ada juga yang tadi cuma alam tok yang kita pikirkan seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Jadi ketika di pendidikan itu ada namanya gerakan baru dalam pendidikan. Kita tahu bahwa memang pendidikan itu berkembang ya. Ketika dulu itu memang masih bahasanya masih terkekang oleh waktu, kemudian gurunya galak harus memperhatikan maka zaman sekarang itu lebih berkembang. Ada yang namanya pembelajaran alam sekitar. Kita didekatkan dengan alam seperti itu. Itu adalah pengajaran pusat perhatian atau centers interest. Yang ketiga adalah sekolah kerja, dan kemudian adalah pengajaran proyek. Ini adalah gebrakan baru atau ide atau metode yang akhirnya berkembang dari ngajar cuma melihat guru di depan atau dosen di depan, sekarang menjadi beban. Termasuk e-learning yang kita gunakan ini adalah bentuk perkembangan dari metode pendidikan seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita tahu bahwa ada aliran pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah perguruan kebangsaan Taman Siswa. Taman Siswa adalah sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara seperti itu, yang menjadi cikal bakal sekolah yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, ini adalah aliran-aliran ini mulai terjadi karena memang ya ada pergerakan dari tokoh-tokoh kita, sehingga ada beberapa sekolah yang didirikan seperti itu. Nah, mungkin itu untuk pertemuan kali ini, sehingga mungkin menjadi pengingat untuk kita bahwa memang ada banyak aliran-aliran di pendidikan. Di kampus itu kita itu dibiasakan untuk diskusi, bukan untuk memperlihatkan siapa yang paling benar, siapa yang paling bagus, tapi kita diskusi. Banyak pandangan,
perbedaan pandangan ini adalah keniscayaan. Kita ada orang yang punya versi tersendiri dari suatu pendidikan, itu memang versi mereka seperti itu. Jadi selain juga tadi persiapan kita tentang bagaimana cara melihat kita tentang pendidikan dari semata seorang guru, kita juga tahu memang dengan ada aliran pendidikan seperti ini, maka kita tahu bahwa ada banyak sekali perbedaan pendapat soal bagaimana penyelenggaraan pendidikan yang baik, yang benar, dari tokoh-tokoh ataupun dari orang-orang yang kita temui. Dan itu adalah sesuatu yang ya nyata dan ya nggak apa-apa. Ya pada dasarnya memang berbeda seperti itu. Intinya adalah kita sebagai orang yang mengerti bahwa ada pendapat seperti itu, kita gunakan itu sebagai insight atau sebuah pengalaman yang bagus untuk ternyata seperti ini. Saya akan menggabungkan beberapa aliran ini menjadi suatu ide yang bagus, sehingga penyelenggaraan itu pendidikan pada zaman-zaman sekarang ataupun mungkin zaman-zaman yang akan datang itu lebih bagus, selalu diperbaiki, selalu dikembangkan seperti itu. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila saya salah kata. Silakan kalau ada yang bertanya, silakan bisa bertanya di kolom komentar seperti itu yang ada di e-learning. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.